Nikahan dia, oke, setelah 5 tahun pernikahan dia dengan suaminya meninggal dan meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil. Oke, jadi dia harus membesarkan 4 anak yang masih kecil-kecil itu, dan hari berlalu sangat berat bagi dia. Tidak mudah menjalani itu, tetapi akhirnya anak-anaknya bisa kuliah, kemudian berkeluarga, dapat pekerjaan yang layak, dan hidup yang lumayan berhasil dalam hidup. Sang penulis renungan hari ini kemudian bertanya begini, tapi Ibu, bagaimana Ibu bisa melewati semuanya itu gitu ya? 4 anak yang masih kecil. Oke. Kalau kita pikirkan masih kecil 4 anak kayaknya gelap lah ya. Dia bilang begini, ini yang saya lakukan Ibu, saya tidak melihat dengan mata. Kalau saya melihat dengan mata kayaknya gelap gitu, nggak bisa melihat apa-apa. Tetapi ketika saya tutup mata, saya melihat dengan hati, saya kok bisa melihat gitu, anak-anak saya tidak akan terlantar, anak-anak saya akan hidup layak, anak-anak saya akan sukses di dalam Tuhan. Tuhan yang akan menjaga kami. Suami saya mungkin tidak mampu, tapi Tuhan yang akan menjaga kami. Apa yang kasih dalam Tuhan? Apa yang bisa kita pelajari dari 2 cerita ini ya? Oke, tadi 2%. Makanya saya tidak heran kalau sekelas Abraham dengan Lot kan berselisih tentang tanah ya. Hamba Lot kemudian ini berantem gara-gara kayaknya tempat itu tidak cukup lagi bagi mereka berdua. Abraham tahu ini nggak boleh terjadi gitu. Dia panggil Lot dan dia bilang, Lot, kalau kamu pilih deh gitu ya. Seharusnya kan Abraham bisa perintahkan dia, Lot ponakannya gitu, ikut hidup Lot itu Abraham yang tanggung gitu ya. Tapi tidak, Abraham bilang begini, Lot, janganlah kita berantem gitu ya. Kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu pilih ke kanan, aku ke kiri. Tapi kalau kamu mau ke kiri, silakan, saya ke kanan. Karena Abraham yakin gitu, dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, kasih karunia Tuhan itu tetap akan menyertai dia, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini? Jangan khawatir tentang apapun yang kita hadapi, karena hidup kita ada di tangan sutradara agung, yaitu Tuhan Yesus. Sekian teman-teman. Mungkin sebelum saya tutup, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau sharing sedikit tentang firman Tuhan hari ini, dipersilakan. Jadi jangan khawatir menjalani hidup ini, karena kita tahu, kita masih bakal anak aja pun udah tahu apa yang akan terjadi. Yang kita perlu adalah percaya dan berlindung terus kepada Dia. Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa. Ya, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Malam ini Bapa, kami terus diingatkan untuk tetap berlindung padamu, berjalan bersamamu Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami. Firman-Mu sendiri yang berkata, nama Tuhan adalah menara kekuatan. Seorang orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Biarlah Tuhan kami berjalan dalam kekuatan kuasa-Mu, tuntunan-Mu, sehingga kami boleh mengerti perjalanan hidup kami Tuhan dengan mata yang senantiasa tertuju kepadamu. Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu Bapa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai dan Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.